Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabirin dan teman saya Hafid Maulana akan mempresentasikan tentang isu-isu global internasional negara-negara Afrika. Pada tahun 2012, negara-negara Afrika mengadakan pemilihan demokrasi, sedangkan tahun 1989 hanya 3 negara Afrika yang mempertimbangkan demokrasi. Negara-negara Afrika memenangkan investor seperti yang terjadi di Zambia yang menaikkan 750 juta dolar obligasinya, diikuti oleh Rwanda, Nigeria, dan Kenya. Investor menaruh perhatian lebih ke Afrika setelah berakhirnya masa tingkat bunga yang rendah dan pertumbuhan yang lambat di berbagai tempat lain di dunia. Banyak perusahaan pribumi yang memperluas bisnisnya di Afrika. Alasannya karena pertumbuhan kelas menengah yang cepat dan rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 5% di benua tersebut hingga tahun 2017 menurut IMF. Tantangan yang selalu ada di Afrika seperti kurangnya fasilitas jalanan, sambungan telepon, dan jaringan listrik yang dapat diandalkan. Tetapi munculnya harapan akan pengeluaran konsumen di Afrika untuk meningkatkan 2 kali lipat dari 500 miliar dolar di tahun 2012 sampai 1 triliun dolar pada tahun 2020. Ini menciptakan peluang yang besar untuk ribuan perusahaan. GDP Rwanda telah tumbuh 8% setiap tahunnya sejak tahun 2004, sejak presiden mereka Paul Kagame ingin mengubah negara kecil dan terpencil menjadi Afrika Singapura. Dari situ banyak bisnis-bisnis perhotelan yang melebarkan sayapnya di daerah tersebut karena menurut Alex Kyriakidis, sebagian besar Afrika adalah helaian kertas kosong untuk industri perhotelan. Industri maskapai penerbangan pun tak mau kalah untuk melakukan bisnis secara serius di Afrika, dipimpin oleh Delta dari Amerika Serikat dan Persian Gulf yang mengusung maskapai seperti Qatar Airways, Emirates, dan Etihad Airways serta 5 bandara tersebar sub-Sahara Afrika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Birin. Dari tahun 2000 sampai tahun 2009, investasi langsung luar negeri di Afrika naik 600% sampai 58,56 miliar dolar. Salah satunya ditandai dengan Walmart yang mengakuisisi peritel dari Afrika Selatan. Massmart Holding senilai 4,6 miliar dolar menyediakan sejumlah perusahaan dengan 290 toko di 13 negara Afrika. Jadi 13 negara Afrika sendiri ada Ghana, Nigeria, Zambia, Botswana, Namibia, Afrika Selatan, Lesotho, Mozambik, Zimbabwe, Mauritius, Malawi, Tanzania, dan Uganda. Di sini akuisisi Walmart memperlancar jalan untuk banyak perusahaan yang melihat Afrika sebagai destinasi membuat kesepakatan. Contohnya, ASBC Holding mencoba untuk mengakuisisi mayoritas saham di Nedbank Group, yaitu bank terbesar keempat di Afrika Selatan. Kemudian Angola berperingkat terendah dalam melakukan bisnis, sedangkan Afrika Selatan berperingkat tertinggi. Perubahan rezim terkini di Mesir, Tunisia, Libya, dan Aljazair dapat memacu lebih banyak investasi di Afrika saat demokrasi dan kapitalisme menguat. Banyak perusahaan multinasional yang sekarang meraih keuntungan sebagai penggerak utama yang terlibat di Afrika pada seluruh tingkatan. Contohnya, Nokia dan Coca-Cola memiliki jaringan distribusi hampir di setiap negara Afrika. Selanjutnya, Afrika memiliki sekitar 10% dari cadangan minyak dunia, 40% biji emas, dan 85% dari simpanan kromium dan platina. Populasi penduduk di
di Afrika adalah berusia muda, berkembang, dan berpindah ke kota untuk bekerja. 40% dari orang Afrika saat ini tinggal di kota. Proporsi yang mirip dengan Tiongkok dan India. Jadi di sini stereotip umum dari orang Afrika sendiri berubah dengan cepat dari petani subsisten yang menghindari singa ke jutaan smartphone yang dibawa masyarakat kota yang membeli produk tersebut. Afrika memiliki sumber daya platinum, krom, dan berlian sehingga banyak perusahaan Cina yang berinvestasi di sana. Yun Brand melipat gandakan jumlah gerai KFC di Afrika menjadi 1.200 dan meningkatkan penerimaannya dari benua tersebut hingga hampir 2 miliar dolar. Yun Brand bersemangat mengenai pertumbuhan kelas menengah di Afrika, populasi yang besar, dan meningkatnya stabilitas politik di sebagian besar pemerintah Afrika. Yun Brand di sini khususnya menargetkan Nigeria, Nambia, Mozambik, Ghana, Zambia, dan Afrika Selatan. Kemudian Ghana menjadi negara penghasil minyak di Afrika ketika 1,5 miliar barel ladang Yobel mulai memompa minyak. Dan sekarang Ghana memiliki situasi politik dan ekonomi yang stabil. Nairobi, Kenya adalah pusat dari beberapa perusahaan telekomunikasi yang mencoba meraih pangsa pasar dalam bisnis ponsel yang tumbuh cepat di Afrika. Vodafone, Safaricom Ltd mendominasi sektor telekomunikasi di Kenya dengan pangsa pasar 77%, tetapi India Bharti Airtel Ltd meningkatkan pangsa pasarnya hampir 20%. Belakangan ini terdapat lebih dari 440 juta pelanggan ponsel di Afrika yang menghasilkan lebih dari 15 miliar dolar dan penerimaan telekom setiap tahun. Di sini McKinsey dan CEO memperkirakan bahwa dalam 5 tahun 220 juta orang di Afrika yang sekarang hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan bergabung dengan kelas menengah sebagai pelanggan. Dan sekarang terdapat lebih dari 950 juta yang tinggal di Afrika. Sekian dan terima kasih.